Halo semuanya, selamat datang di video pengantar praktikum algoritma dan pemrograman V. Nah, video kali ini mencakup materi modul 11 yaitu tentang loop control dan math function. Oke, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami cara melakukan loop control pada bahasa C, yang kedua memahami berbagai fungsi matematika algoritma pemrograman dasar terutama pada bahasa C. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, kalian harus memastikan PC kalian telah menginstal CodeBlock. Oke, kita ke definisinya dulu. Nah, jadi loop control ini dari namanya sendiri ya, kita gunakan untuk mengontrol sebuah loop. Nah, jadi semisal kalian punya sebuah program gitu ya, sebuah program. Nah, terkadang kan kita perlu melakukan kontrol terhadap loop yang ada dalam program itu. Agar tujuan dari program kita itu berjalan sesuai yang kita mau. Nah, disitulah kita menggunakan namanya loop control untuk mengontrol loopnya. Nah, dalam loop control sendiri itu, dalam bahasa C itu ya, ada sebagai berikut. Yang pertama ada keyword break, di mana keyword break ini digunakan untuk keluar dari sebuah loop. Nah, jadi ingat katanya itu dia adalah keluar dari sebuah loop. Nah, pada contoh di sini, kondisi kita menggunakan keyword breaknya itu, atau bilangnya gimana ya, perintah breaknya itu dilaksanakan saat I sama dengan 2. Ya, jadi di sini kan ada loop, iterasinya, variabel iterasinya kita kasih nama I gitu kan. Nanti saat I-nya sama dengan 2, loopnya di break gitu, dihentikan. Nah, selanjutnya ada keyword continue. Nah, bedanya continue sama break, kalau tadi break itu keluar dari loop, kalau continue ini dia melewati baris program yang ada di bawahnya gitu. Nah, jadi misal ini kan ada loop ya, sama loopnya kayak tadi. Nah, kondisinya kalau dia I sama dengan 2, kita menjalankan keyword continue ini, sintaks continue ini kita jalankan. Nah, jadi yang terjadi adalah saat I sama dengan 2, itu printf-nya tidak dijalankan. Sedangkan saat I-nya tidak sama dengan 2, itu dia akan menjalankan perintah printf di bawah ini. Nah, selanjutnya ada keyword goto. Nah, keyword goto dan pelabelan ini kita gunakan untuk memindahkan program kita yang sedang berjalan itu ke baris program tertentu gitu. Nah, jadi kalau lihat contohnya di sini, itu kan ada namanya label 1 ya. Di sini tuh ada namanya label 1. Nah, di sini itu kita melakukan print. Nah, terus kita mengincrement I-nya gitu ya, I-nya plus 1. Nah, lalu di bawah ini ada pengecekan kondisi, di mana kalau seandainya I-nya itu masih kurang dari 5, kita go to label 1. Nah, jadi alur programnya itu, kalau kalian bayangin dari awal sini, dia turun gitu kan, ke printf. Nah, di sini kita buat label dulu ya, label 1, terus ke printf, baru I-nya kita increment. Nah, berarti kan kalau dalam satu pertama ini, di sini I-nya jadi 1 ya, dicek lah terus di sini. Apakah I-nya itu masih kurang dari 5? Kalau dia kurang dari 5, program kita ini balik gitu, istilahnya kayak balik ke label yang di sini gitu. Jalannya program itu ngulang lagi ke sini, baru ngecek lagi, baru melakukan perintah ini lagi, perintah I++, baru ngecek lagi apakah I-nya masih sama dengan 5. Nah, kalau seandainya I-nya udah lebih dari 5, maka dia lanjut lagi ke baris program yang di bawah. Kalau dalam contoh di sini adalah return 0, berarti fungsi utama kita udah selesai gitu. Oke, kita coba ke contoh programnya dulu ya. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari keyword break dan keyword continue. Nah, ini kalau kita running, outputnya bakal seperti ini. Nah, jadi dalam keyword break itu, saat kita menggunakan keyword break, outputnya adalah I sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena saat I-nya sama dengan 2, itu loopnya dihentikan gitu. Dia keluar dari loop ini. Nah, berbeda hasilnya dengan saat kita menggunakan keyword continue. Di mana saat kita menggunakan keyword continue ini, kalian bisa lihat di sini outputnya itu tidak ada I sama dengan 2. Karena saat I sama dengan 2, baris blok program yang ada di bawah kondisi ini ya, itu tidak dilaksanakan gitu, tidak dijalankan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang math function.
Untuk pemanggilan dan melakukan perhitungan fungsi matematika di pemrograman bahasa C, kita bisa menggunakan library function yaitu math.h. Nah, library function ini juga disediakan oleh bahasa C dan C++ dalam file-file header atau library-nya. Untuk perlu diperhatikan juga bahwa library tersebut hanya menerima parameter dengan tipe data float atau double. Nah, jadi ini salah satu list dari fungsi math yang tersedia, yang itu adalah list fungsi trigonometri. Nah, perlu diperhatikan juga dalam bahasa C itu, fungsi trigonometri ini dia menerima input dalam satuan radian. Jadi kalau seandainya kalian ingin melakukan perhitungan, tapi inputnya dalam bentuk degree gitu ya, kalian harus mengubah dulu ke radian. Nah, 1 degree itu, 1 derajat itu, sama dengan V radian per 180. Lalu selain fungsi eksponensial, terdapat juga, maksudnya tadi selain fungsi trigonometri, terdapat juga fungsi eksponensial. Nah, fungsi-fungsi ini kalian bisa lihat sendiri di listnya dan di modulnya. Oke, kita coba ke contoh program ya. Jadi di sini kita punya sebuah program untuk menghitung sin dari inputan usernya gitu. Nah, di sini ekspektasinya itu user melakukan input dalam satuan degree. Nah, jadi dalam program ini nanti akan diubah dulu dari degree-nya tadi ke radian. Jadi di sini kita input 90, outputnya adalah 1. Oke. Sekian materi tentang modul 11 ya. Cuma singkat itu aja. Kalian bisa baca kalau fungsi-fungsinya bisa lebih baca detail di modul yang sudah tersedia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.